Bab 1991. Suara keduanya langsung menarik perhatian Yakub. Dia menatap ibunya dan tidak bisa berkata-kata karena terkejut. Setelah beberapa saat, dia bertanya pada Charlie, menantu yang baik, apakah itu ibuku? Apakah aku salah? Charlie sedikit tersenyum, ayah, kamu benar, itu memang dia. Jacob berseru, bagaimana dia memakai rompi staf? Apakah dia datang ke sini untuk bekerja? Charlie mengangguk, sepertinya ini. Yakub berkata dengan heran, ini tidak benar. Bukankah Ragnar menyuntikkan modal ke keluarga Wilson? Dia juga membelikan mereka Villa Thompson kelas 1. Masuk akal bahwa keluarga mereka harus hidup dengan baik sekarang. Yakub tidak tahu apa yang terjadi selama 2 hari terakhir. Dia bahkan tidak tahu bahwa Elaine diculik oleh kakak laki-laki dan keponakannya sendiri, belum lagi Ragnar telah menyerahkan sebagian besar aset keluarganya dan menjadi anjing di bawah Orvel. Oleh karena itu, secara alami tidak jelas bahwa situasi Nyonya Wilson dan keluarganya telah berubah drastis dalam 2 hari ini. Charlie berkata saat ini, saya mendengar bahwa tampaknya Ragnar telah menarik ibu kotanya. Modal ditarik? Jacob berseru, Ragnar ini terlalu tidak bisa diandalkan. Dia bilang akan menarik investasinya. Lalu kenapa dia divestasi? Saya percaya bahwa dengan asetnya, dia tidak peduli dengan investasi di Wilson Group, itu hanya uang. Charlie mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum, kami tidak tahu ini. Saat mereka berbicara, mereka melihat Gina menyodok pergelangan kaki wanita tua itu beberapa kali dengan kain pel, dan berkata dengan jijik, kamu wanita tua yang buruk, cepat menyingkir, itu mempengaruhi pengepelanku. Nyonya Wilson tua tersedak dan berkata, Gina, pekerjaan yang diatur oleh pemimpin supermarket adalah untuk membantu pelanggan menarik kantong plastik. Jika saya tidak melakukannya dengan baik, saya akan dipecat. Saya mohon, jangan ada masalah dengan saya. Gina mendengus dingin, awalnya aku sangat menghormatimu, tapi kamu harus tahu apa yang kamu lakukan ini sendiri. Ini disebut merugikan diri sendiri. Saat dia berkata, Gina mencibir dan mengertakkan giginya, sudah kubilang wanita tua yang sudah meninggal. Jangan mengira aku wanita tua pedesaan tanpa budaya, tapi tulangku sangat keras. Dan saya terutama tidak suka mereka yang merendahkan saya. Tidak masalah jika Anda memukul saya, tetapi Anda tidak harus menghina saya. Setelah selesai berbicara, dia menyingkirkan pel, dan ketika dia melewati Nyonya Wilson, dia dengan sengaja menabraknya dan membantingnya kerak di sebelahnya, membuatnya menyeringai kesakitan. Namun, setelah Gina memukulnya, dia tidak terus mengganggunya, dan membawa pel ke tempat lain untuk mengepel lantai. Nyonya tua Wilson berdiri diam, semakin dia memikirkannya, semakin dia dianiaya. Dia berpikir dalam hati dengan kesedihan dan kemarahan di dalam hatinya, saya telah berada di keluarga Wilson selama bertahun-tahun, kapan saya telah diintimidasi seperti ini? Benar-benar tidak masuk akal. Apa yang lebih tidak dapat diterima adalah bahwa saya sudah sangat tua sekarang sehingga saya harus keluar untuk melakukan pekerja sementara yang tidak bermartabat ini. Selama bertahun-tahun ini, saya telah berada di rumah Wilson, tetapi saya bahkan belum mencuci cangkir teh sendiri. Sekarang, saya harus menarik kantong plastik untuk berbagai pelanggan di supermarket untuk menghemat waktu mereka. Tapi, apalagi yang bisa saya lakukan jika saya tidak melakukannya? Saya tidak melakukannya, saya bahkan tidak punya kesempatan untuk mengisi perut saya. Saya bekerja di sini sebagai pekerja paruh waktu, dan setidaknya mendapat gaji 100 yuan sehari, dan saya bisa mengatur makanan pada siang hari. Jika aku tidak melakukannya, baik Horiah maupun Gina tidak akan memberiku sedikit makanan. Apakah aku akan mati kelaparan saat itu? Memikirkan hal ini, Nyonya Wilson merasa sangat sedih sehingga dia berdiri di dekat rak sambil terisak-isak. Melihat ini, Jacob merasa sedikit tak tertahankan di dalam hatinya, dan berkata kepada Charlie, Charlie, menurutku nenekmu juga sangat menyedihkan, dia pasti akan datang bekerja di tempat seperti itu sebagai pilihan terakhir. Bab 1992. Charlie bertanya padanya, Ayah, apakah kamu punya rencana? Charlie tidak tahu bagaimana suasana hati Yakub saat ini, tetapi melihat bahwa dia agak tak tertahankan, jadi dia pikir dia mungkin ingin membantu wanita tua itu. Pada saat ini, dia melihat Yakub dan berkata, melihat ibunya menjalani kehidupan seperti itu dan melakukan pekerjaan seperti itu dengan matanya sendiri, dia, sebagai seorang putra, pasti sangat sedih, dan tidak mudah untuk berdiri.
Berbicara tentang ini, Jacob tiba-tiba mengubah percakapannya, menutup matanya, dan berkata, "Tapi, saya tidak melihat apa-apa. Itu hanyalah ilusi sekarang." Setelah berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, ayo kita beli ikan, udang, daging dan telur dulu. Untuk sayurannya, kita harus membelinya dari supermarket, bagaimana menurutmu?" Charlie tidak tahu apa yang dia maksud, dan segera berkata sambil tersenyum, "Ya, ayah, saya pikir sama seperti Anda, makanan di supermarket ini benar-benar tidak segar. Lihat apakah ada lobster Boston yang lebih besar, dan jika demikian, belilah beberapa rumah." Jacob tersenyum, mengarahkan jarinya ke arah Charlie, dan berseru, "Kamu masih mengenalku. Ayo, beli lobster." Meskipun Yakub kurang lebih bersimpati pada pengalaman ibunya. Namun, dia bukan orang bodoh. Dia sudah melihat dengan jelas wajah wanita tua itu selama bertahun-tahun. Ketika dia berani keluar bersama keluarga, sebenarnya tidak ada kebaikan sama sekali, apalagi memikirkan tentang darah. Ketika dia mengadu putrinya, Claire, awalnya sama kejamnya. Belakangan, keluarga Wilson gagal. Agar bisa tinggal di villa kelas 1 Thompson miliknya, dia juga sengaja melakukan banyak hal yang menjijikkan. Yakub lelah dengan wajah-wajah ini. Oleh karena itu, ia juga berharap kenyataan dapat memberikan pelajaran yang mendalam kepada Bu Wilson. Sebelum Nyonya Wilson bertobat sepenuhnya, dia tidak bermaksud untuk membantunya. Yakub dan menantu laki-lakinya membeli banyak barang, tetapi mereka tidak kembali ke perkebunan sayur mayur untuk membeli. Setelah gerobak penuh dengan berbagai bahan, keduanya pergi ke kasir dengan gerobak untuk cek kode. Di area kasir saat ini, antrean panjang berjejer di depan setiap kasir. Charlie dan Jacob berbaris selama lebih dari 20 menit sebelum mereka akhirnya mencapai salah satu mesin kasir. Melihat sudah gilirannya untuk check out, Jacob buru-buru berjalan ke keranjang belanja dan berkata kepada Charlie, "Menantu yang baik, kamu akan memindai kode dengan kasir di belakang, dan aku akan meletakkan tas di depan." Charlie mengangguk, Jacob berjalan ke lorong kasir lebih dulu, dan sebelum Charlie mengambil barang, dia berkata kepada kasir, "Ayo ambil 4 kantong plastik, yang terbesar." Kasir itu mengangguk dan berkata, 5 sen tas besar. Setelah berbicara, dia menundukkan kepalanya dan mengeluarkan 4 kantong plastik besar dari laci di sampingnya dan menyerahkannya kepada Yakub. Jacob mengambil kantong plastik itu, mendongak tanpa sadar, dan langsung berseru, "Oh, adik ipar. Mengapa kamu di sini?" "Hah? Itu kamu?" Di depan kasir, Horiah yang mengenakan rompi pegawai supermarket menatap Jacob yang tak kalah kagetnya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia dipaksa untuk tidak berdaya, keluar untuk bekerja sebagai pekerja sementara, dan menjadi kasir, dia akan bertemu dengan Yakub. Lihatlah pria muda yang keluar dari keranjang belanja di sisi lain. Bukankah dia menantu keluarga Wilson yang sampah, Charlie? Ketika Horiah melihat bahwa Charlie mengeluarkan kantong plastik tebal berisi beberapa lobster besar berkualitas tinggi, dia berpikir dengan masam di dalam hatinya, "Aku sudah lapar siang dan malam, dan aku berdiri di sini lapar sepanjang pagi. Saya belum menunggu makan siang di supermarket." Mereka berhasil melakukannya, dan mereka membeli sekantong besar lobster sebesar ini. Dua keluarga yang juga tinggal di Thompson, bagaimana bisa perbedaan standar hidup begitu besar? Bab 1993. Charlie juga melihat Horiah saat ini. Melihatnya mengenakan rompi hijau supermarket, dia tiba-tiba merasa sedikit lucu. Yang dia pikirkan adalah saat Horiah sedang melakukan kuli di kiln batu bara hitam. Bertanya-tanya apakah tungku batu bara hitam memberi Horiah pakaian kerja pada saat itu? Bahkan tidak tahu seperti apa rupa Horiah dengan pakaian kerja tambang batu bara hitam. Horiah merasa sangat tidak nyaman saat ini. Dia benar-benar sangat membenci Charlie. Ketika dia mengatur Elaine, Charlie bergegas dan melanggar perbuatan baiknya. Itu tidak dihitung. Hal terburuk adalah Charlie menyumbangkan semua uangnya untuk amal dan kemudian mengirimnya ke tambang batu bara hitam. Memikirkan waktu di tempat pembakaran batu bara hitam, Horiah merasa tidak nyaman dan ingin mati, dan dia tidak bisa menahan teriakan marah, "DMN Charlie. Dialah yang mengirim saya ke tempat pembakaran batu bara hitam dan saya menghabiskan banyak hari di tempat pembakaran batu bara hitam, saya membayar begitu banyak, tetapi menderita penyakit kelamin dan anak, jika bukan karena dia, bagaimana saya bisa begitu sengsara hari ini?"
Semakin dia memikirkannya, semakin dia mengertakkan gigi pada Charlie. Jadi, melihat Charlie datang untuk membeli sesuatu, dia langsung berkata dengan wajah dingin, "Terima kasih telah mengganti mesin kasir. Untuk sementara saya menangguhkan layanan." Charlie tidak marah, dan tersenyum dan berkata, "Bibi, bukankah kamu menindas orang jujur? Kami telah mengantre begitu lama sebelum kami mencapai garis depan. Begitu banyak orang juga sudah check out sebelumnya, jadi kenapa kita ada di sini, layanannya ditangguhkan?" Horia berkata dengan kesal, "Saya mau istirahat, bisakah kita menangguhkan layanan? Menurut Anda, apakah supermarket ini milik Anda? Ikuti saya di sini. Sudah kubilang, aku tidak akan mengikatnya padamu hari ini. Anda menyukainya. Tidak mungkin bagiku untuk menemukan simpul." Jacob tidak puas, dan dengan sedikit amarah, dia berkata, "Aku berkata, kakak ipar, kamu terlalu berlebihan. Kami adalah pelanggan di sini, dan pelanggan adalah Tuhan. Anda adalah kasir di sini. Anda harus melayani Tuhan dengan baik. Apakah Anda masih berdiri bersama kami?" Ketika Horiah mendengar dia mengatakan bahwa dia harus mengabdi kepada Tuhan, dia langsung marah, dan dia berteriak, "Yakub, bagaimana saya mengatakan itu adalah adik ipar Anda? Anda melayani, apakah Anda memiliki rasa menghormati yang tua dan mencintai yang muda di hati Anda? Keluar dari sini. Jangan ganggu aku." Jacob langsung meledak dan berseru, "Kamu masih istri kakak laki-laki. Ini seperti seorang ibu. Anda adalah wanita bau yang pantas mengatakan kata-kata ini kepada saya." Horiah membanting pemindai kode di tangannya dan berteriak dengan marah, "Jacob, kamu pikir kamu ini siapa?" Yakub mencibir bibirnya, katakan, "Mengapa? Tidak bisakah aku?" Dengan getir Horiah berkata, kamu mengatakan satu hal lagi, aku akan menggaruk wajah lamamu." Pada saat ini, seorang pria berseragam lengkap berteriak dengan marah, "Nomor 8, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu meneriaki para tamu?" Horiah langsung kaget. Mendongak, ternyata itu adalah manajer departemen kasir. Karena takut menyinggung pemimpin supermarket, dia disapu, jadi dia buru-buru menjelaskan sambil tersenyum, "Maaf, manajer, saya bertemu kerabat saya, jadi saya hanya bercanda." Setelah itu, dia menunjuk ke arah Yakub dan berkata, "Orang ini bernama Yakub. Dia adalah saudara kandung suamiku, kerabatku, jangan pedulikan." Mendengar ini, manajer departemen kasir sedikit melonggarkan. Baru-baru ini, kasir supermarket kekurangan pasokan. Manajer kasir sering melihat banyak pelanggan yang mengantri untuk check out. Banyak pelanggan bahkan menelepon rombongan untuk mengeluh karena waktu kasir terlalu lama, dan dia juga sangat bermasalah. Bab 1994. Awalnya, Horiah datang untuk mencari pekerjaan hari ini, dan dia melamar pekerjaan harian seharga 100 yuan. Namun, setelah berbincang-bincang sebentar, ia mendengar bahwa Horiah telah kuliah, maka ia memintanya untuk mencoba mengumpulkan uang. Pekerjaan kasir tidak terlalu melelahkan, 105 sehari, 50 lebih banyak dari jenis pekerjaan tukang, maka Horiah menyetujui dengan senang hati. Jika tidak ada masalah, manajer tentu saja rela membiarkan Horiah terus melakukannya, tetapi jika dia berani memarahi pelanggan di kasir, maka orang ini pasti tidak akan bisa tinggal. Untungnya, dia bercanda dengan kerabatnya, jadi tidak perlu bersikap kasar. Jadi, manajer mengingatkan, Anda masih perlu memperhatikan dampak di tempat kerja, dan kerabat Anda tidak boleh membuat lelucon di tempat kerja, mengerti? Horiah segera menganggukkan kepalanya, dan berkata dengan datar, "Jangan khawatir, tidak akan ada waktu berikutnya." Manajer itu bersenandung, berbalik dan bersiap untuk pergi. Saat ini, Jacob berkata, "Hei, apakah kamu manajernya di sini?" Manajer itu berbalik lagi, "Ya, saya." Jacob berkata dengan dingin, "Aku ingin mengeluh padamu." Manajer bertanya dengan heran, "Anda mengeluh terhadap saya? Mengapa?" Jacob menunjuk ke Horiah dan berkata dengan marah, "Karyawan di bawah tanganmu telah menyerang dan melecehkanku secara verbal tanpa alasan. Anda bahkan tidak ingin bertanya. Ini jelas merupakan kelalaian tugas. Apakah Anda biasanya memaafkan bawahan Anda seperti ini?" Manajer itu tampak bingung, "Bukankah kalian berdua kerabat?" Yakub mengutuk, "Bah, siapa kerabatnya?" Manajer itu bahkan lebih bingung, sambil menunjuk ke Horiah, dia mengatakannya. Yakub berkata dengan nada menghina, "Percaya apa yang dia katakan? Sepertinya kamu memang lalai.
Saya juga mengatakan bahwa Anda berdua adalah saudara. Jika tidak, bagaimana Anda bisa memanjakan dan melindunginya begitu banyak? Menir itu menghela nafas dalam hati dan bertanya dengan tergesa-gesa, Pak, apakah Anda bukan saudara dengan Horiah? Yakub mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan dingin, tentu saja tidak. Aku bahkan tidak mengenalnya. Menantu saya dan saya datang untuk membeli barang-barang, dan antrian akhirnya sampai pada kami untuk waktu yang lama, tetapi dia bersikeras bahwa dia ingin istirahat dan membiarkan kami pergi. Tim lain, bukankah ini sengaja membuat segalanya menjadi sulit? Dan dia hanya berkata kasar padaku, kamu seharusnya mendengar. Manajernya panik, dan dengan cepat melihat ke arah Horiah, dan bertanya, apa yang terjadi? Jika Anda tidak memberitahu saya dengan jelas, Anda tidak harus melakukannya. Horiah juga ketakutan. Ketika dia melihat Jacob dan Charlie, dia secara tidak sadar memiliki amarah yang kuat di hatinya, jadi apapun itu, dia memberi Jacob permulaan. Tetapi yang tidak dia duga adalah bahwa Jacob pergi untuk mengeluh kepada manajernya. Bukankah ini tentang merusak pekerjaan Anda sendiri? Memikirkan hal ini, dia buru-buru memohon, Jacob, tolong beritahu Meneer, kami adalah keluarga, dan saya adalah saudara ipar Anda. Jika saya melakukan sesuatu yang buruk, saya minta maaf kepada Anda, tetapi jangan menerimanya. Pekerjaanku bukanlah lelucon, aku mohon, oke? Jacob memelototinya, dan berkata kepada Meneer, lihat orang ini, dan aku masih membicarakannya. Aku benar-benar tidak mengenalnya. Dia membuka mulutnya dan adik iparku, dia masih adik iparku. Anda bisa menanggungnya alih-alih saya. Aku tidak tahan. Horiah buru-buru menjelaskan, Meneer. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku benar-benar adik iparnya. Jacob memandang Meneer itu, menepuk pundaknya, dan bertanya dengan hampa, jika saya berkata sekarang, saya benar-benar ayahmu, apakah Anda percaya? Bab 1995. Ketika Meneer bagian kasir supermarket mendengar ini, dia langsung mengerti. Ternyata Horiah ini tidak hanya bentrok dengan pelanggan, tapi juga diteriaki, bahkan menyebut nama di depan pelanggan, benar-benar tidak masuk akal. Orang seperti ini, meninggalkan dia di sini untuk melakukan pekerjaan ini, saya tidak tahu berapa banyak pelanggan yang akan tersinggung. Mungkin itu akan menyakitiku pada akhirnya. Tidak. Orang seperti ini, aku harus segera melepaskannya. Memikirkan hal ini, Meneer kasir berkata dengan tajam tanpa ragu-ragu, Miss Horiah, saya dengan hormat meminta Anda untuk menjadi pekerja sementara. Saya tidak menyangka sikap Anda terhadap pelanggan begitu buruk. Dalam hal ini, saya rasa Anda tidak perlu melakukannya lagi. Keluarkan kunci mesin kasir, lepas rompi Anda sekarang, dan segera pergi. Horiah roboh. Dia berpikir dalam hati, saya datang ke sini pagi-pagi sekali untuk mencari pekerjaan, dan menghabiskan sepanjang pagi dengan kelelahan. Sepertinya shift makan siang sudah hampir waktunya untuk makan, dan aku sangat menantikan untuk pergi ke kantin staf untuk makan dengan kekerasan dan mengisi perutku. Saya tidak menyangka akan dipecat oleh Meneer. Dengan cara ini, saya tidak hanya akan melewatkan makan siang saya pada siang hari, tetapi gaji saya sebesar 150 yuan sehari juga akan hilang. Memikirkan hal ini, Horiah menangis dan memohon, Meneer. Saya mohon, Meneer, jangan pecat saya menunggu pekerjaan ini untuk menghidupi keluarga saya. Sambil berkata, Horiah buru-buru meraih lengan Meneer dan tersedak, Meneer, suami saya dan anak saya lumpuh di tempat tidur di rumah. Mereka belum makan sedikit pun dari kemarin hingga sekarang, hanya menunggu saya menghasilkan uang. Pulang dan beli nasi untuk memasak. Saya mohon belas kasihan Anda, mohon selamatkan saya kali ini, saya tidak akan pernah berani lagi. Meneer berkata dengan nada meremehkan, Horiah, kamu terlalu pandai mengarang cerita. Kaki depan mengatakan bahwa klien adalah paman kecilmu, dan kaki belakang mengatakan bahwa suamimu dan putramu lumpuh di tempat tidur di rumah. Ini umur berapa? Apakah ada keluarga yang begitu menyedihkan? Apa yang kamu bicarakan di sini? Horiah menangis dan berkata, Meneer. Saya benar-benar tidak menindas, Meneer. Setelah itu, dia melihat ke arah Yakub dan menangis dan berkata, Jacob, saya mohon Anda untuk jujur dengan Meneer dan mohon untuk saya. Kakakmu dan Harold sekarang lumpuh. Saya harus mengandalkan bayaran ini untuk memberi mereka makan. Jacob mengerutkan bibirnya, kamu benar-benar menarik. Apakah menarik untuk selalu bermain-main di sini?
Baru saja, tanpa alasan, Anda mengatakan bahwa saya adalah paman kecil Anda. Sekarang Anda memiliki saudara laki-laki lain untuk saya. Bukankah sudah berakhir? Menir itu menegur dengan keras dan marah. Horiah, jika kamu tidak keluar, aku akan membiarkan satpam mengusirmu. Horiah melihat bahwa masalah itu tidak dapat diubah. Dia memandang Jacob dengan pahit dan kemudian berkata kepada manajernya, jika ini masalahnya, tolong selesaikan gaji pagi, 105 hari, saya lakukan ini sepanjang pagi. Anda harus memberi saya 80 atau 100, kan? Menir segera memarahi, saya menemukan bahwa Anda benar-benar tidak terlalu kasar. Anda harus melakukan pekerjaan seperti ini, dan Anda masih memiliki wajah untuk meminta uang kepada saya. Keluar! Keluar! Horiah kesal dan berkata, jika kamu tidak memberi saya uang, maka saya tidak akan pergi. Bagaimanapun, dia mematikan komputer di kasir, dan kemudian berdiri di tempat dengan tangan di dadanya. Jika dia tidak memberikan uangnya, dia tidak akan pergi kemanapun dan mengikutinya sampai akhir. Pada saat ini, Menir secara langsung memanggil beberapa penjaga keamanan dan berkata, lepaskan rompi dari wanita ini, dan keluarkan dia.